gembala, bertekad selalu membarui diri dalam wujudkan peradaban kasih dan mewartakan cinta Tuhan, menyongsong kerajaan Allah, hadir dalam wajah kerahiman. Persembahkanlah doa dan karya bagi gereja dan bagi bangsa. Keuskupan Agung Semarang bersiara dalam laju zaman, memperjuangkan hidup manusia yang bermartabat dan beriman. Dalam doa Bunda Maria, hamba Allah dan Bunda Gereja, dan dalamnya lah api Roh Kudus membangun iman penuh cinta. Segenap domba dan para gembala bertekad selalu membarui diri dalam wujudkan peradaban kasih dan mewartakan cinta Tuhan, menyongsong kerajaan Allah, hadir dalam wajah kerahiman. Persembahkanlah doa dan karya bagi bangsa dan bagi bangsa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Sehat. Iki kok kita kasepuan kabeh yo. Ora ono sing enom pancen. Yusuf karo Monika. Oh yo lansia kabeh, Ding. Hari ini kita bersama-sama merayakan Ekaristi hari Minggu ke-25. Kita diajak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang boleh kita terima. Tuhan tidak pernah pilih kasih dan Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat sesuai dengan kemampuan yang bisa kita terima dari Tuhan. Maka marilah kita siapkan hati kita dengan menyadari segala dosa dan kelemahan, seraya kita mendukung ungkapan syukur dari keluarga Bapak Petrus Kasno atas ulang tahun Elizabeth Anjesa Sri Nugrahawati yang ke-4 tahun dan juga Elizabeth Sepinka Sri Nugrahawati yang ke-9 tahun. Semoga Tuhan berkat Roh Kudusnya senantiasa menuntun, membimbing dan memberikan berkat bagi anak-anak ini sehingga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa mereka terima dan menjadi kebanggaan bagi keluarga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau adalah Putra Allah yang datang ke dunia membawa keadilan. Kristus, kasihanilah kami. Engkau memperhatikan kami semua secara sama, tanpa membeda-bedakan derajat, pangkat maupun kedudukan. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal,
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, ajarilah kami untuk memahami jalan dan tata kebijaksanaan-Mu. Semoga kami yakin bahwa Engkau mencintai semua orang dari segala zaman dan menghendaki agar kami bersatu dalam cinta kasih dan mengenyahkan sikap iri hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sepertinya tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan dekatlah pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu mengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala dan dijadikannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pembacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendak hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberikan apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Bacaan Injil sudah jelas nggih? Pun cetha nggih? Pun dawa banget aku le maca ngasih kami totolen dan kami didilen. Nah, yen Bapak Ibu menika ingkang dados pekerja ing kebun angguripun tuan anggur wau, kira-kira perasaane padha karo iki ora? Padha karo sing meri ora? Padha karo sing ora trima ora? Kira-kira. Jujur wae. Nek ideale ya mesti adisan jawab. Ning nyatane wae. Nyatane piye? Dadi mau kan wis sepakat pokok men nyambut gawe nang nggon aku, mengko tak bayar sedina 100.000. Nah, terus nyambut gawe jam 7 mlebu. Nandilalah sing duwe kuwi, sing duwe omah kuwi ya mempekerjakan liyane jam 09.00 karo jam 12, jam 3, terakhir jam 5. Mung mlebu sak jam. Nah, kabeh dibayar 100.000. Jenengan sing mlebu jam 7 esuk kira-kira trima ora? Ora trima, aku ya ora trima kok. Jan ra cetha tenan iki tuan rumah apa sing duwe kebon kuwi ra cetha kuwi. Ora cetha tenan. Lah pira nek saka mlebu jam 7 tekan jam 6 sore pirang jam dhewe kuwi. Opahe padha karo sing mlebu sak jam. Ya penak sing mlebu sak jam ngono kuwi.
mesti awake dhewe gampang meri. Alah nek neng desa kae lah. Umpamane sambatan dilalaki mesti wong kae si A kae teko ki nek pasar Madang umpamane. Mesti lah yo terus dadi omongan minimal awake dhewe batin wah wong kae pas gaweane akeh urung mara mandang wis rampungan gek teko. Nah yo dadi omongan, mesti dadi omongan. Mila lajeng menapa pengalaman menika sakjatosipun ugi kepengin madangi pengalamane awake dhewe. Keng menapa tuan rumah wau utawi sing kagungan kebon anggur wau lajeng nyeneni utawi mungel dumateng ingkang ngresula. Kan awake dhewe wis sepakat yen sedina kuwi opahe 100.000. Nah, kuwi sing kudu dicekeli. Kesepakatan kuwi dadi nek arep nyambut gawe mesti ana MOU biasane nggih. Ya ora ketung lesan utawa tertulis, kowe tak bayar nek tukang ya 110.000 resik. Ayo. Pira? Nek tukang iki pira? Semonten niku resik nggih, mangan dhewe, snack dhewe nggih. Utawa nek nganu ya 90 lah. Nek laden ya 90 80. Oke. Yes kuwi. Ning kan sok-sok mlebune jam pira, baline jam pira sok-sok ya ora ngerti. Ning biasane nek wonten ing sepakatan biasane ya opahmu semene mlebu jam 8 tekan jam 4. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya 8 jam nggih. Standar. 7 jam. Oh ya ding istirahat ding tak kira ora. 7 jam ya standar apa pedoman kekaryawanan. Nah, kesepakatan menika ingkang kedah dipun cekeli. Nek boten ya menika mau lajeng tuwuh raos sing boten sae ana ing awake dhewe. Kuwi mesti lan lumrah. Jadi lumrah. Mergone cetha beda padha-padha 100.000 kok saka jam 7 tekan jam 6 karo sing sak jam tok. Menika cetha sak cara kamangnusan ora iso ditampa ya. Aku ya ora iso nampa. Ya kudune nek sing sak jam iki sedinar ya terus dipengke tekan jam 7 ta kudune lak ngono. Ingkang sepisan menika dados ingkang dipun cekeli menika kesepakatan. Mila termasuk wonten ing rapat-rapat Bapak Ibu wonten ing pirembagan-pirembagan nek wis disepakati ya kuwi sing kudu dicekeli. Aja ngasih neng tengah dalan kuwi engko terus berubah. Nek berubah dadine ya malah kacau. Menika penting. Mbok menawa mangko nang dalan kaya nek bangun omah kae Bapak Ibu. Nah iki keng omahku gek bangun sak kamar Bapak Ibu. Hitungane kuwi 5 yuta rampung jebulane. Ambuh saiki rung rampung. Nah kuwi mergo apa? Neng dalan kuwi oh idene terus iki digawe ngene, iki digawe ngono, iki digawe ngono. Ah nek ndek dhuwit mono. Ah sing duwe ide kuwi ora tau mikir dhuwit dadi ya wis pokok gawe. Nah, menika merga ora nyekeli kesepakatan awal, desain awal. Ingkang kaping kalih kula panjenengan dikajak supados anggenipun bangun gesang. Wau kan pakaryan menika pasemon wau kan meralambangaken kratoning Allah. Kepiye carane bangun kratoning swarga. Awake dhewe kaajak supados duweni manah sing ikhlas. Nah menika penting. Padha-padha dinai sak dinar, diparingi sak dinar ning nek awake dhewe ora ikhlas, ora dadi daging Bapak Ibu. Mengko mong dadi setruk nggih. Nah menika lak sakjatosipun pralambang berkah nggih. Berkah Gusti Allah kanggo awake dhewe iki padha. Sing laire wis sepuh biyen, sing gek lair sak jam, padha-padha diparingi berkah sing padha sedinar.
Berkah padha. Gusti ora pilih-pilih, oh nek sing sepuh iki dikai berkah sing akeh. Sing enom dikai berkah sing akeh. Sing suci dikai berkah sing akeh. Mboten. Sing suci sing dosa kabeh diberkahi padha. Mung masalahe iki wau. Sing nampa iki mau. Wong dosa diparingi berkah siji ning ora gelem nampa berkah kuwi. Mila kula panjenengan kaajak supados kados pundi awakipun piyambak yen nyuwun nyadong dumateng Gusti ya kudu siap nampa berkahi. Mbok menawa wah kae wis akeh kayane miturut awake dhewe nggih, panyawange awake dhewe. Ning jane padha. Nah menika ingkang kaping 3 kula panjenengan kaajak supados anggenipun bangun gesang menika estu pitados bilih rancanganipun Gusti Allah menika langkung sae tinimbang rancanganku. Sing tak bayangke karo sing kelakon kuwi tetep luwih apik sing kelakon. Mergane apa sing kelakon kuwi ya kuwi sing dadi kersane Gusti Allah. Mila ing wasan sepisan kala wau dipun pitedahaken dumateng kula panjenengan, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah sing kelakon kuwi ya margining Gusti Allah. Aku ki pengen duwe bojo kuwi ayu. Ning dilalai entuke luwih ayu umpamane kan ngono. Aku pengen duwe bojo ki sugih ning dilalai entuke sugih ning utange akeh banget. Amene kan ngono. Dadi ya wis kuwi sing kelakon kuwi ya kuwi kersane Gusti, piye carane awake dhewe terus le nampa. Nek awake dhewe iso nampa, menika lajeng awake dhewe duweni sing jenenge atur panuwun. Wong sugih karo wong ra duwe kuwi iso do duwe rasa atur panuwun. Wong sugih kuwi rung mesti seneng. Iso-iso sugih saka utang. Duwe perusahaan gede ning ya utange akeh banget. Pendak sasi, pendak tahun atau pendak sasi kudu nyaur, mikir. Nek produksine ora nyukupi nggo nyaur, stres. Mulane penak iki dadi wong dawung nggih. Duwe dhuwit ya iso mangan, ora ndek banyu ya iso ngombe. Ora adus ya tetep turung leketer. Haryadi kuwi wis penak, dadi penak banget wis. Nah coba nek wong kutha ngono ora adus ya wis ora iso turu, ora iso lunga-lunga mergo isin. Nek awake dhewe kan ora adus ya tetep ketel wae. Nah menika pramila monggo kita nyuwun ing dalem Gusti. Mugi-mugi sabda dalam Gusti estu dados pepadang tumraping gesang pasrawungan sehingga kula panjenengan saged mbangun kratoning Allah wonten ing tengah-tengah kula panjenengan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami laminipun. Marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendak-Nya yang bebas. Ia Maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa kepada-Nya. Ya Bapa, berkatilah semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadamu dengan segala daya, keberanian dan kepercayaannya agar
hari depan dan anugerahilah mereka pahala setimpal, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, hiburlah dan berkatilah para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, hiburlah mereka yang sakit dan jompo, dimanapun dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, luaskanlah pandangan kami agar bersedia memberi tempat kepada siapapun di tengah-tengah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah pula ucapan syukur keluarga Bapak Petrus Kasno atas ulang tahun putri-putrinya Elizabeth Anjesta Sri Nugrawati yang ke-4 tahun, juga Elizabeth Sepinka Sri Nugrawati yang ke-9 tahun. Berkatilah anak-anak ini supaya menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak-Mu yang memancarkan cinta kasih-Mu di dalam keluarga, di tengah persaudaraan dengan teman-temannya, dan juga di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti anggur yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha kami manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, bersama persembahan roti anggur ini, kami unjukkan kepadamu doa-doa kami. Kami mohon semoga kami senantiasa hidup dalam keadilan, kedamaian dan cinta kasih kepada sesama, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankahlah kami memadukan suara dan turut memuji Engkau dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah, inilah Sang Kristus, Sang Anak Domba Allah, yang menghendaki kita supaya ikut serta membangun kerajaan-Nya
di dunia ini. Berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menunjukkan kepada kami keadilan dan cinta kasih yang sejati. Semoga dengan rahmat sakramen Ekaristi ini, kami dimampukan untuk bersama-sama mewujudkan keadilan, kedamaian dan cinta kasih dalam hidup bersama kami sehari-hari, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman paroki Gereja Santa Maria diangkat ke surga dalem Jumat 18 September 2020. 1. Peringatan para kudus minggu ini.
Senin 21 September, Pesta Santa Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Rabu 23 September, peringatan Santo Padre Pio Imam. 2. Agenda dan pelayan liturgi. Jumat 25 September, Minggu Biasa ke-26. Misa dimulai jam 6:30 malam dengan bahasa Jawa. Kebersihan Santa Monica, umat dari lingkungan Santa Maria dan Santo Paulus. 3. Pengumuman perkawinan. Akan menikah menurut tata cara Gereja Katolik. Pengumuman yang ketiga. Saudara Angga Kristianto dengan Florentina Filia Kusuma Dewi dari lingkungan Santa Benediktus Mbometen. Umat yang mengetahui halangan perkawinan harap matur pada Romo Paroki. 4. Ibadat Sabda. Ibadah Sabda dengan penerimaan sakramen Maha Kudus besok Minggu 20 September jam 7 malam di Kapel untuk lingkungan Santa Maria dan Santo Paulus. 5. Kolekte Minggu Biasa ke-24. Yang pertama Rp155.000, yang kedua Rp71.000. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu, para kadang kinasih sampun saran margi Ekaristi ing dalu menika. Mbok menawi peserta misane saged ditambahi mergane mburi kae sing kosong. Mangke kula ndak rugi le dolan ing dalu iki. Saged ditambahi pinten supados sansaya kathah sing saged nderek misa. Kados yen per dua lingkungan kathah tirahipun mending ditambahi mawon supados mangke sing dikintun komuni langkung sekedhik ning sing nderek misa saged langkung kathah. Nuwun, monggo kita tutup kanthi nyuwun berkah dalam Gusti. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara, karya pekerjaan dan pelayanan kita, serta orang-orang yang kita doakan melalui Ekaristi ini, senantiasa berada dalam perlindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian, perayaan Ekaristi malam ini telah selesai. Kita pergi diutus membawa keadilan Tuhan. Amin.